Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Desa, kembali lagi. Hari ini kita akan bersama-sama kembali melihat memonitoring unit usaha ketahanan pangan. Hari ini kita akan bersama-sama melihat usaha tim ketahanan pangan Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Tentunya saya Ibnu Rahim, pendamping lokal Desa Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Seperti biasa tidak sendirian. Kali ini saya bersama dengan TAPM Kabupaten Indramayu, Pak Tamjid. Pak Tamjid barangkali mau menyampaikan sepatah dua kata kepada sobat desa, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ibnu Rahim. Sebagai pendamping lokal desa kami dari TAPM Kabupaten Indramayu, kebetulan kami sebagai wilayah Kecamatan Cikedung binaan kami, dari kami bahwa 20% untuk ketahanan pangan yang ada di Desa Cikedung Lor untuk membantu ekonomi Desa Cikedung Lor, bahwa ketahanan pangan itu wajib untuk dilaksanakan dan dilakukan untuk percontohan semua desa dan nasional, bahwa ketahanan pangan harus benar-benar untuk dilaksanakan, direalisasikan untuk percontohan untuk swasembada pangan, program Merah Putih khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk terciptanya sampai terjadi swasembada pangan, jangan sampai gagal. Amin. Begitu informasi dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat desa, tidak panjang lebar lagi. Mari kita lihat ketahanan pangan Desa Cikedung Lor. Sebelumnya Pak TA, kita salam dulu Pak Menteri Desa. Pak Menteri Desa, salam dari kami Desa Cikedung Lor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bangga nih Pak Haji. Ini bergerak di bidang bebek pertelur, sobat desa. Pak Haji barangkali mangga untuk memperkenalkan diri tim ketahanan pangan Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Mangga Pak Haji, diperkenalkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim pelaksana kegiatan ketahanan pangan Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Nama saya pribadi Johar Maknun selaku ketua. Di sebelah kiri saya Nama Imron sebagai sekretarisnya dan saya Wahidin sebagai bendahara. Bapak dan Ibu, bahwa TPK Ketahanan Pangan Desa Cikedung Lor untuk tahun anggaran 2025 ini yaitu dikhususkan untuk budidaya bebek petelur sistem kandang kering intensif. Jadi berbeda dengan sistem konvensional yang ada di masyarakat. Mengapa kami memilih peternakan bebek petelur ini? Karena terus terang saja, kalau budidaya semacam kayak ayam petelur ini masyarakat sudah banyak yang punya, sehingga kami tidak mau berbenturan dengan masyarakat, sehingga dengan musyawarah beberapa kali dengan tokoh masyarakat akhirnya disepakati bahwa untuk Cikedung Lor ketahanan pangannya yaitu untuk budidaya bebek petelur sistem kandang kering intensif. Nah, ini terus terang saja
Kenapa kami memilih ini? Karena terus terang saja yang jelas banyak masyarakat Cikidung Lor yang punya keahlian pengrajin telur asin, namun untuk memenuhi kebutuhan telurnya belum tercukupi, sehingga kami punya inisiatif sebagai TPK ini punya visi, terutama di Cikidung Lor ini visi kami adalah sebagai supplier bebek, supplier telur bebek yang berkualitas dengan ukuran standar untuk memenuhi kebutuhan pengrajin telur asin dan juga memenuhi kebutuhan tengkulak ataupun bakul telur bebek itu. Nah, visi tersebut punten tidak bisa berjalan jika tidak ada misi. Makanya kami sepakat punya misi untuk mencapai visi tersebut ada 4. Yang pertama, kami ini melaksanakan usaha ini untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama kepada lingkungan masyarakat setempat di sini. Kira-kira ada usaha untuk membuat asinan dari telur bebek itu. Jadi ada usaha baru bagi masyarakat untuk meningkatkan tambahan penghasilan. Kedua kalinya ini sebagai media edukasi kepada masyarakat bahwa kalau di pekarangan masing-masing masyarakat ada lahan yang nganggur, yuk kita manfaatkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk memelihara ternak, baik itu bebek maupun ayam. Yang penting ramah lingkungan, dengan catatan ramah lingkungan. Bagaimana ramah lingkungan? Ya tadi, ini sebagai edukasi kepada masyarakat, barangkali masyarakat Cikidung Lor ingin melihat bagaimana sih kok di tengah-tengah pemukiman artinya tidak seperti nernak bebek yang baunya begitu sangat menyengat. Bagaimana trik-triknya? Ya ini pakarnya ada kepada sekretaris yang sehari-hari melaksanakan ataupun mengelola gitu. Jadi sebagai media edukasi yang kedua. Yang ketiganya adalah mengutamakan mutu dan kualitas dari telur, sehingga kami terus terang saja kami memanfaatkan hewan ini, telurnya kami juga punya kewajiban kepada bebek ini ataupun ternak ini untuk memberikan makanan yang bergizi dan juga pemeliharaan kandang yang secara intensif harus dilakukan pagi dan sore hari. Jadi kalau memang kelewat sore hari satu kali aja, ini mungkin apa yang diharapkan oleh tetangga terkait dengan ramah lingkungan ini akan bocor, akan terasa bau lah gitu. Nah, misi yang keempatnya yaitu kami memperluas jaringan pemasaran lah. Memang selama ini terus terang saja kami masih kekurangan untuk mensuplai kebutuhan dari pengrajin telur asin dan juga kebutuhan di lingkungan sekitar sini. Jadi di saat itu kami memperluas, terutama terus terang saja pada awalnya kami punya rencana akan bekerjasama dengan tim penyuplai makanan bergizi tingkat kecamatan. Namun sampai saat ini terus terang saja belum ada di Kecamatan Cikidung. Jadi tujuan utama kami itu memenuhi kebutuhan tim penyuplai makanan bergizi gratis untuk anak sekolah yang ada di tingkat kecamatan Cikidung. Di samping tadi para pengecer dan juga pengrajin telur asin yang harus kita makan dulu. Itu saja. Namun terus terang saja keluh kesah terkait dengan adanya kami budidaya bebek petelur ini yang baru berjalan 2 bulan, 3 bulan ini, menginjak berapa hari lah. Ini ya
kebetulan saja ada di bendara dan juga di sekretaris barangkali menambahi mangga lah. Silakan Pak Bendahara barangkali mau nambah. Kesah. Iya kalau kesah. Mangga apa? Ya, memang selama ini karena baru berjalan mungkin terkait anggaran memang ya sangat minimal. Kenapa? Karena dari pur saja sebagai pakan pokok utama bebek ini memang dropnya itu sangat mahal purnya. Tapi ini yang harus kami lakukan karena ingin menghasilkan telur yang sangat berkualitas. Karena kami ini menginginkan masyarakat sekitar ini dengan harga yang standar bisa merasakan manfaat dari telur bebek yang berkualitas dengan pur yang mahal ini. Itu berkualitas bagaimana? Dengan kuning telur yang berbeda, yaitu dengan banyak mengandung omega yang besar. Nah, di sini jadi ketika itu kami sebagai bendahara sangat terasa kan belum ada penghasilan dari selama 2 bulan ini, karena ya pasti ada pihak ketiga yang menyuplai, mungkin yang membantu untuk pengelolaan bebek yang kami yang baru berjalan 2 bulan ini. Yaitu keluh kesah kami diantaranya masalah terkait dengan yaitu pendanaan itu selama ini. Mungkin bisa ditambahi Ya, untuk keluh kesah kerja keras kami dari yang mengurusi ternak ini atau bebek karena merasa ekstra keras lah, karena untuk mengurangi omongan dari masyarakat dengan bau ya. Benar-benar kami ekstra keras. Kalau pagi kita bersihkan, sore bersihkan, karena itu ingin mengurangi bau. Ya itu aja lah dari bertiga untuk ternak bebek ini. Kami juga menambahi untuk kedepannya insya Allah ini kami akan memperbanyak populasi bebeknya, karena terus terang aja selama ini kan baru 450 ekor. Kalau menurut analisa dari para pakar peternak bebek, kalau masih di bawah 500 ini ya paling balan lah antara pemasukan sama pengeluaran. Belum bisa menguntungkan untuk membayar upah juga, mungkin masih dari subsidi, sehingga minimal lah 700 lah. Karena terus terang aja di awal juga kami sudah menganalisa ternak kami ini yang ada di Ketapang Desa Timur itu minimal 700, sehingga ada keuntungan, ada kos yang tidak disubsidi oleh orang lain lah, artinya dari hasil ternak bebek ini. Jadi insya Allah untuk pencairan tahap kedua ini kami akan kembangkan, walaupun masih dalam perencanaan, kami masih berunding di mana tempatnya. Kalau di sini juga tidak memungkinkan, karena terus terang aja efektivitasnya 1 meter persegi itu untuk 3 ekor bebek. Sedangkan ini ya hanya lahan sebatas ini, tidak seperti desa-desa lain seperti Gatsura sama Desa Loyang yang notabene berapa hektar juga boleh. Kalau di kita ya Allah sangat sulit sekali untuk mencari lahan ini. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf barangkali dalam penyampaian saya kurang berkenan. Salam semangat bagi para pejuang ketahanan pangan. Semoga kerja kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang saja kita ini bekerja dengan niat lillahi ta'ala, sehingga Allah yang akan membalas dari hasil kita. Itu saja, terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil di tim ketahanan pangan Desa Cikedung. Yang pertama, tim Ketapang Desa Cikedung Lor ini harapannya dengan program ini yang pertama bisa menciptakan tenaga kerja ataupun home industri atau pekerjaan rumahan yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan lahan yang tidak terpakai ataupun tidak dipakai, sekaligus menjadikan wahana ketahanan pangan ini edukasi untuk masyarakat. Yang ketiga tentunya adalah membuat produk
unggulan desa sekaligus makanan bergizi bagi masyarakat desa setempat. Yang keempat, tadi disampaikan harapannya kalau ini akan tersinkronisasi dengan program makan bergizi gratis program unggulan Pak Presiden Prabowo, ini harapannya bisa menjadi salah satu produk yang bisa dikolaborasikan atau dimanfaatkan oleh program tersebut. Itu kira-kira poin-poin yang bisa kita ambil dari ketahanan pangan Desa Cikedung Lor. Selanjutnya barangkali Pak Tamjid PAPM Kabupaten Indramayu menambahkan informasi ataupun nasihat-nasihat bagi tim ketahanan pangan. Sumangga. Baik, terima kasih kepada Pak Ibu Rahim sebagai pendamping lokal desa, dan terima kasih juga kepada tim pelaksana kegiatan PPK Desa Cikedung Lor bahwa lahirnya Kepmendes nomor 3 tahun 2025 ini sudah dilakukan, sudah tepat oleh Desa Cikedung Lor, dan bisa untuk dijadikan sebagai edukasi percontohan khususnya Kecamatan Cikedung bahwa ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan sebagai pemelihara itik bebek petelur, jumlahnya ada 450 ekor, bahwa ketahanan pangan ini untuk meningkatkan ekonomi Desa Cikedung Lor dan bisa untuk mencapai sebagai ketahanan pangan, swasembada pangan, program nasional Merah Putih, bahwa Desa Cikedung Lor berterima kasih kepada Bapak Menteri Desa Pak Yandri, terus pada Presiden Prabowo juga yang sudah memberikan prioritas penggunaan dana desa 20% di Desa Cikedung Lor. Mudah-mudahan ke depan Desa Cikedung Lor menjadi percontohan Kecamatan Cikedung untuk bisa memberikan makan bergizi gratis sesuai dengan kebutuhan nasional dan kebutuhan Kecamatan Cikedung. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Indramayu. Semoga banyak manfaatnya dan banyak manfaatnya yang benar-benar untuk dipercontohkan untuk semua desa. Terima kasih. Panen udang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini mana tembak aja aku dong. Dikorek dikit ya, Bang, mah. Sedikit, 20.
150 bebek ya? Ya. Ada 118. 118. Untuk kandang kedua 117 dari 150 ekor.